Halo, salam semuanya. Selamat datang di Kuliah Sejarah Desain. Nama saya Ariyanti Ayu Puspita yang akan mengampu kuliah ini bersama dengan Bapak Agus Sahari. Selamat menyimak materi berikut. Ya, kita masih berada pada minggu kedua ya. Nah, kita masuk pada segmen kedua, yaitu kita membahas mengenai peradaban Mesopotamia. Nah, kita membahas dulu mengenai bangsa Babilonia dan Assyria. Nah, kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani kuno. Nah, Meso berarti tengah dan Potamos berarti sungai, yang artinya adalah tanah di antara dua sungai. Wilayah ini adalah salah satu tempat munculnya peradaban awal manusia yang hampir bersamaan waktunya dengan peradaban Mesir kuno di sepanjang Sungai Nil. Nah, garis besar peradaban Mesopotamia ini pada prinsipnya meliputi kerajaan Babilonia, Assyria, Sumeria, dan Persia. Dalam paparan sejarah yang amat dinamis di kawasan ini, ada istilah Old dan New, karena adanya perubahan pemerintahan yang runtuh, tapi timbul kembali seperti Old Babilonia dan New Babilonia. Kerajaan Babilonia terletak di dataran Mesopotamia tahun 4000 sebelum Masehi. Ibu kota Babilonia adalah Babylon, yang kini bisa kita sebut sebagai wilayah Irak. Nah, bangsa Babilonia ini sangat dikenal sebagai bangsa yang pertama kali membuat sistem huruf berbentuk paku dan konsep kota taman. Salah satu raja Babilonia yang terkenal yaitu Raja Namrudz, yang pernah memerintahkan pembangunan sebuah menara yang sangat tinggi di kota Babel, yaitu Menara Babel, sebelum masa Nebukadnezar II. Nah, selain itu, Namrudz dari Babilonia ini dijuluki sebagai Dewa Matahari. Bahkan, Namrudz juga mengaku sebagai raja dari para dewa. Bangsa Sumeria yang hidup di kawasan Mesopotamia percaya bahwa banjir yang ditimbulkan sungai Efrat dan Tigris dapat menghancurkan kota-kota yang mereka bangun. Untuk itu, bangsa Sumeria membangun kuil-kuil yang megah supaya dewa-dewa bisa menyukai mereka dan menjaga mereka dari terjadinya banjir dari sungai Efrat dan Tigris. Seperti kuil yang kalian lihat pada gambar ini. Nah, tinggi kuil ini mencapai 88 meter. Salah satu kuil tersebut mereka namakan Ziggurat. Semakin tinggi kuil, maka semakin dekat mereka dengan dewa. Nah, Babilonia adalah salah satu kota terhebat dalam sejarah dunia kuno yang didirikan sejak 2200 sebelum Masehi. Babilonia mencapai puncak kejayaannya dalam dua tahap, yaitu Babilonia Lama dan Babilonia Baru. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kanan bahwa gedung-gedung atau monumen-monumennya terbuat dari bata mentah, karena dataran Efrat tidak memiliki pasokan batu. Nah, Babylon ini lebih mirip sebagai sebuah kubu berbenteng ya, daripada sebuah kota. Nah, kota-kota ini dikelilingi oleh tembok persegi yang terpotong sungai Efrat. Di sini kalian juga dapat melihat berbagai ruang hijau yang terdiri dari pohon-pohon. Nah, ruang besar ini tidak diisi dengan rumah-rumah. Kenapa? Ya, karena sebagian besar merupakan lahan yang akan dibudidayakan untuk kehidupan orang-orang apabila terjadi pengepungan. Berikut ada penggambaran posisi pintu gerbang kerajaan Babilonia bila kita lihat dari atas. Kemudian ada juga replika pintu gerbang kerajaan Babilonia di sebuah museum. Ini ada di gambar sebelah kanan dengan ragam hias binatang. Kota Babilonia, seperti yang saya sebutkan tadi, juga dikenal sebagai kerajaan taman gantung. Nah, taman ini dibuat atas permintaan Raja Nebukadnezar II sebagai hadiah untuk istrinya yang bernama Amitis. Taman ini ditanami dengan berbagai pepohonan tinggi atau pepohonan indah dan dilengkapi sistem pengairan hingga ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka memiliki
sudah memiliki sistem pengairan yang cukup canggih pada masa itu. Nah, di kota Babilonia ini kita juga dapat menemukan berbagai macam patung raja berbadan singa terbang yang banyak menghias bangunan utama di kerajaan. Selain dihiasi atau selain ada menara Babilonia yang tinggi, kita juga dapat menemukan relief-relief yang dipengaruhi cerita fabel mengenai legenda Gilgamesh atau tokoh yang dapat melawan berbagai macam kekuatan binatang termasuk singa. Nah, relief ini dibuat dari keramik dengan teknik glasir berteknologi tinggi. Profil orang Babilonia, bila kita lihat dari relief-relief di gambar ini, tampak selalu memelihara jenggot tebal, dan mereka memiliki tradisi awal bersalaman dan juga cinta terhadap kedamaian. Hal penting lainnya yang menjadi temuan utama pada peradaban Babilonia adalah huruf paku, yang menandakan bahwa mereka sudah memiliki kebudayaan terhadap dokumentasi, undang-undang, dan juga pendataan pada masa itu. Artefak penting lainnya yang ditemukan dari masyarakat Babilonia adalah alat transportasi dan pakaian perang, yang mana bentuknya masih memiliki kemiripan dengan kereta berkuda Yunani dan Romawi, termasuk pada pakaian perangnya. Nah, kalau senjata perang yang digunakan, ditemukan juga bukti peninggalan busur tombak. Nah, kerajaan Babilonia ini berusia pendek, yang pada akhirnya diakhiri oleh berbagai macam invasi, termasuk invasi dari bangsa Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Ini adalah berbagai macam referensi yang bisa kalian simak lebih jauh lagi pada sumber internet. Nah, kalian bisa melihatnya setelah materi ini disimak ya. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan peradaban Mesopotamia yang lain, yaitu mengenai bangsa Assyria. Tahun 2000 sebelum Masehi di Timur Tengah atau sekitar Irak, bagian utara, berdiri sebuah kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Assyria. Nah, wilayah kekuasaannya ini terbentang mulai dari Mesopotamia hingga Sungai Nil. Salah satu rajanya yang terkenal adalah Raja Shalmaneser I yang berhasil menundukkan Babilonia dan juga kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Kemudian digabung menjadi kerajaan besar. Nah, dikarenakan kemajuan dan kemakmuran yang berlimpah, Assyria kemudian membangun kembali kota Nimrud dan Ninive yang sebelumnya tertinggal dan kemudian dijadikan ibu kota kerajaan. Berikut adalah berbagai macam bangunan peninggalan Assyria yang terbuat dari lumpur. Ini adalah pintu gerbang, kemudian ada rumah bawah tanah dari zaman kerajaan Assyria. Dan di sebelah kanan adalah penggambaran bagaimana masyarakat bergotong royong membangun kerajaan Assyria. Kemudian ini adalah sosok penggambaran masyarakat kerajaan Assyria yang yang juga memiliki profil wajah yang sangat khusus dan unik. Ya, mereka juga memiliki janggut tebal seperti masyarakat Babilonia. Nah, sosok raja digambarkan sebagai orang yang bijak dan ramah. Kemudian sebelah kanan adalah contoh jenis pakaian sehari-hari dari masyarakat Assyria. Kemudian ini adalah artefak furniture peninggalan Assyria yang terbuat dari batu, kemudian ada yang terbuat juga dari kayu. Nah, sejumlah tempat duduk yang terbuat dari kayu ini merupakan furniture khas para bangsawan Assyria. Bisa kalian lihat bahwa furniture-nya memiliki kaki kursi yang khusus, yang berbentuk tajam, kemudian kursinya sangat tegak.
Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di Assyria ini dapat ditandai oleh berbagai macam hal, yaitu adalah adanya puing bekas sistem pengairan kawasan pertanian Assyria yang menunjukkan bahwa tingkat penerapan teknologinya sudah lebih maju. Kemudian ada juga penggambaran bagaimana bangsa Assyria telah maju di bidang astronomi, khususnya ilmu perbintangan. Nah, sejumlah barang yang terbuat dari emas milik bangsa Assyria juga ditemukan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah berbagai jenis ornamen bangsa Assyria. Nah, ornamen-ornamen ini banyak dipengaruhi oleh langgam Mesir purba dan Yunani purba. Ragam hias dan ornamen bangsa Assyria itu banyak dipengaruhi oleh bentuk-bentuk fauna seperti harimau, singa, kemudian ada juga bentuk-bentuk kuda. Nah, kemudian ada juga penggambaran mengenai kekuatan raja pada relief-relief Assyria. Nah, hiasan dindingnya juga terbuat dari keramik berglasir. Ini adalah penggambaran relief-relief, bagaimana relief ini menunjukkan bahwa raja memiliki hobi berburu singa. Nah, hampir semua relief ini berkisah mengenai kekuatan militer Assyria atau kisah-kisah perburuan. Ini adalah penggambaran bagaimana tentara Assyria dilatih agar dapat bertanding di medan perang ataupun bertanding satu lawan satu. Nah, peralatan perang yang digunakan kebanyakan adalah pedang dan busur panah. Ini adalah contoh peralatan perang dari Assyria. Kita bisa lihat juga bagaimana mereka memiliki peralatan perang dari yang terkecil, pedang, tombak, tameng, hingga yang paling besar untuk meruntuhkan tembok benteng lawan yang terbuat dari pohon kayu. Nah, ini juga referensi dari link-link dari internet yang terkait dengan peradaban Babilonia dan Assyria. Baik, sekian segmen kedua. Terima kasih.